Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Victoria Rahma Gumilah, mahasiswi jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dan menjawab dua pertanyaan dari buku Hamdi halaman 12 nomor 11 dan nomor 12 mengenai teori komparatif A penting David Ricardo. Untuk nomor 11 yaitu mengenai kemampuan produksi menurut PPT kontraktor. Berdasarkan soal tersebut, saya sudah membuatkan matris, yaitu negara A dapat memperoleh kombinasi 1 unit barang industri dan 6 unit barang pertanian. Sedangkan negara B dapat memproduksi 1 unit barang industri dan 12 unit barang pertanian. Dalam matrik tersebut, saya sudah membuatkan dasar tukar dalam negerinya, yaitu untuk negara A, 1 unit barang industri dapat ditukarkan dengan 6 unit barang pertanian, dan untuk 1 unit barang pertanian dapat ditukarkan dengan 1/6 barang industri. Dan untuk negara B, 1 unit barang industri dapat ditukarkan dengan 12 unit barang pertanian. Sedangkan 1 unit barang pertanian dapat ditukarkan dengan 1/12 unit barang industri. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan pertama bagian A, yaitu barang apa saja yang bisa diekspor dan diimpor, serta berapa keuntungan masing-masing negara jika terjadi perdagangan di antara kedua negara tersebut. Baiklah, berdasarkan teori komparatif estetik, untuk negara A dapat mengekspor barang industri dan mengimpor barang pertanian. Dengan mengekspor 1 unit barang industri ke negara B, maka negara A akan memperoleh 12 unit barang pertanian. Sedangkan berdasarkan dasar tukar dalam negeri, negara A hanya memperoleh 6 unit barang pertanian. Maka dengan mengekspor 1 unit barang industri ke negara B, maka negara A akan memperoleh keuntungan sebesar 6 unit barang pertanian. Sebaliknya, untuk negara B dapat mengekspor barang pertanian dan mengimpor barang industri. Dengan mengekspor 1 unit barang pertanian ke negara A, maka negara B dapat memperoleh 1/6 unit barang industri. Sedangkan berdasarkan nilai tukar dalam negeri, negara B hanya memperoleh 1/12 unit barang industri. Maka dengan mengekspor 1 unit barang pertanian ke negara A, maka negara B dapat memperoleh keuntungan sebesar. Saya akan menjawab pertanyaan pertama bagian B, yaitu gambarkan PPT-nya dan tunjukkan area gain protect dan loss area-nya masing-masing. Untuk PPT negara A yaitu terletak pada garis berwarna merah, dan untuk PPT B terletak pada garis berwarna biru. Untuk area gain protect yaitu terletak di antara atau di tengah-tengah PPT A dan PPT B. Untuk loss area PPT B itu terletak di atas PPT B, sedangkan untuk loss area negara A yaitu terletak di bawah PPT B, atau loss area itu terletak di luar wilayah PPT dan gain protect. Baik,
Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan pertama bagian C, yaitu tentukan batasan dasar tukar internasional atau DTI untuk masing-masing produk baik barang industri maupun barang pertanian yang memungkinkan terjadinya perdagangan di antara kedua negara tersebut. Baiklah, berdasarkan kurva PPC pada bagian B tadi dapat diketahui bahwa DTI atau dasar tukar internasional baik kedua produk tersebut dapat memberikan manfaat perdagangan internasional atau gain protect bagi kedua negara tersebut. Dengan kata lain, dapat menguntungkan suatu negara tanpa merugikan negara lain dengan melakukan perhitungan batasan DTI sebagai berikut. Untuk barang industri, batasan DTI-nya yaitu lebih besar dari 6 namun lebih kecil dari 12. Dan untuk barang pertanian yaitu batasan DTI-nya lebih besar dari 1/12 namun lebih kecil dari 1/6. Akan menjawab pertanyaan pertama bagian terakhir, yaitu jika di pasar perdagangan internasional berlaku dasar tukar internasional 1 unit barang industri dapat ditukar dengan 8 unit barang pertanian, maka barang apa yang dapat diekspor dan diimpor serta berapa keuntungan masing-masing. Baiklah, sama seperti bagian pertama tadi atau bagian A tadi, bahwasanya negara A itu dapat mengekspor barang industri dan mengimpor barang pertanian. Dengan mengekspor 1 unit barang industri, maka akan memperoleh 8 unit barang pertanian. Namun jika menggunakan dasar tukar dalam negeri hanya memperoleh 6 unit barang pertanian, maka dari itu negara A akan memperoleh keuntungan sebesar 6 dikurang 8, yaitu 2 unit barang pertanian. Sebaliknya, negara B akan mengekspor barang pertanian dan mengimpor barang industri. Jika negara B mengekspor barang pertanian dengan menggunakan dasar tukar internasional, maka negara B akan memperoleh 1/8 unit barang industri. Sedangkan jika menggunakan dasar tukar dalam negeri, negara B hanya memperoleh 1/12 barang industri. Maka dengan itu negara B akan memperoleh keuntungan sebesar 1/8 dikurang 1/12, yaitu sama dengan 1/24 unit barang industri. Saya akan menjawab pertanyaan terakhir, yaitu mengenai kelemahan teori komparatif F-penting dan teori apa yang akan memperbaiki teori tersebut. Kelemahan teori komparatif F-penting yang pertama yaitu teori ini menjelaskan bahwa perdagangan internasional dapat terjadi karena adanya perbedaan fungsi faktor produksi atau tenaga kerja. Perbedaan fungsi ini menimbulkan terjadinya perbedaan produktivitas dan efisiensi. Akibatnya terjadilah perbedaan harga barang yang sejenis di antara dua negara. Yang kedua, jika faktor produksi sama atau produktivitas dan efisiensi kedua negara sama, maka tidak akan terjadi perdagangan internasional karena harga barang yang sejenis menjadi sama di kedua negara. Kelemahan terakhir yaitu kenyataannya walaupun faktor produksi sama, harga barang yang sejenis dapat berbeda sehingga dapat terjadi perdagangan internasional. Dalam hal ini, teori klasik tidak dapat menjelaskan mengapa terjadi perbedaan harga atau produk yang sejenis walaupun fungsi faktor produksi sama di kedua negara. Yang memperbaiki kelemahan dari teori komparatif penting adalah teori HMO atau teori Heisenberg. Baiklah, mungkin ini saja video saya kali ini. Semoga dapat bermanfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.